Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan berbicara tentang, atau saya akan memberikan tema khotbah saya adalah kasih Allah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kita tahu bersama bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kasih Bapa yang sangat besar bagi umat manusia. Mari kita baca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya baca dimulai pada ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, manapun berada, Yohanes memandang dan Yohanes melihat bahwa ada kasih besar yang diberikan oleh Bapa kepada dunia ini, kepada umat manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksud dan tujuan Allah memberikan kasih-Nya sehingga manusia itu benar-benar menyadari bahwa itu adalah sebuah kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan yang tanpa balas. Jadi Bapa merancangkan segala yang baik kepada umat manusia agar supaya kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, tentu dimulai dari kelahiran, lalu kemudian berlanjut terus, lalu kemudian di umur yang 12 tahun dia harus berada di Bait Allah, dan ketika dia umur 30 tahun dia harus sudah melayani, dan kemudian sampai dia disalibkan. Nah, ini adalah sejarah historis dari Yesus yang ketika diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini, maka ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan di bumi ini, yaitu apa? Yaitu dia harus menyelesaikan misinya, dia harus mengorbankan kehidupannya, dia harus mengorbankan seluruh hidupnya untuk banyak orang. Nah, sehingga teraplikasikanlah atau teraplikasilah suatu pernyataan yang ditulis oleh Yohanes. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana mungkin ini akan tercapai? Ya, tetapi sangat mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika ada pengorbanan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat ada beberapa alasan mengapa kasih mengapa kasih Allah itu begitu besar. Ya. Alasan yang pertama, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara itu berharga di mata Tuhan, maka
Itulah mengapa kasih besarnya Tuhan atau kasih Bapa itu sangat besar bagi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan yang kita miliki ini begitu berharga, begitu mulia dan begitu bernilai di mata Tuhan ya. Sebab kalau kita melihat ya keadaan tubuh kita dengan segala keberadaannya, dengan semua atau segala eksistensi kehidupan kita, kalau kita melihat tentu mungkin ada kekurangan-kekurangan, tetapi karena kita memandang pada kasih Bapa, tentu kasih Bapa yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Mungkin ya orang-orang mulai menilai kita, orang-orang mulai memberikan suatu penilaian kepada kita, tetapi percayalah bahwa kalau kasih Bapa itu ada dalam hidup kita, maka kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita itu sangat penting. Maka kita harus sadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan hidup ya, kita penuh dengan keterbatasan. Namun juga kagum terhadap rancangan Tuhan sendiri. Ya, sekalipun kita memiliki kelemahan-kelemahan atau keterbatasan, kita perlu menyadari juga bahwa kita perlu kagum dengan Tuhan karena dengan caranya yang ajaib Dia telah menebus kita, Bapa telah mengutus anaknya, lalu kemudian Kristus telah menebus kita dari dosa kita, sehingga kita mengalami kasih besar Bapa. Untuk itu kalau kita lihat, janganlah kita hanya melihat tampilan luarnya saja. Jangan kita hanya melihat tampilan luar atau secara fisik ya, ini dari luarnya saja, tetapi kita harus lihat ya, kita harus melihat di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwasanya kalau kita memikirkan tentang Tuhan, kita memikirkan tentang hal-hal yang baik daripada Tuhan, maka kita akan melihat dan menyadari betapa besarnya kasih Bapa bagi Bapak Ibu Saudara, bahkan terhadap saya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga lihat ya, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari hidupnya betapa dia berharga di mata Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menonton video ini, pastikan Bapak Ibu ya, sekalipun kita punya kekurangan, kelemahan, tentu kita berharga di mata Tuhan ya. Untuk itu kalau kita lihat juga ya, betapa pentingnya kita menyadari bahwa ada sel-sel tubuh ya, ada miliaran saraf di seluruh eksistensi kita, yang dimana ketika Tuhan ciptakan itu begitu mulia, begitu baik dan begitu indah. Tentu kita harus sadari betapa berharganya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sangat berharga. Tentu saya menyadari bahwa saya berharga di mata Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu kita bertanya-tanya tentang apakah yang membuat kita itu berharga di mata Tuhan? Adakah waktu-waktu di mana kita bertanya, di mana kita berkata dan bertanya, apakah saya berharga di mata Tuhan? Tentu pertanyaan ini pasti pernah ditanyakan oleh beberapa orang. Mengapa saya berharga? Kenapa saya berharga? Apakah saya berharga? Tentu orang lain akan menilai kita, emang kamu berharga? Ya, sehingga kita terintimidasi dengan apa yang dikatakan orang, padahal kita berharga di mata Tuhan ya. Adakah waktu-waktu di mana kita bertanya, apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan ya? Mengapa? Bagaimana jika aku dilahirkan dengan kekurangan-kekurangan ya? Bagaimana jika kekurangan-kekurangan itu kita alami? Pantaskah saya menjadi berharga ya? Perlukah saya menjadi berharga? Bagaimana jika aku lahir dari keluarga yang hancur, dari keluarga yang kelihatan di pandangan manusia itu tidak berharga ya. Tetapi percayalah, siapapun Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda, saudara-saudara yang melihat, yang menonton video ini, percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara itu berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang mau menyadari bahwa berapa besarnya Tuhan berikan penghargaan bagi dia,
bahwa dia akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Ya, betapa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Ya, akan selalu berjuang. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini selalu berharga, bahwa kita pasti akan berjuang untuk hidup benar dan menjaga kesucian hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, maka kita akan terus berjuang untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak akan mengotori diri kita dengan hidup dalam dosa, ya, sebab jika orang percaya masih ingin hidup di dalam dosa, ya, dan terus memberikan dirinya menjadi hamba dosa, maka itu artinya ia tidak menghargai kasih Allah yang Tuhan berikan kepadanya. Mengapa? Karena kasih Allah kasih Allah itu membuat kita begitu semangat, begitu berjuang untuk melayani Tuhan, untuk menyadari bahwa firman Tuhan ketika diperuntukkan kepada kita harus kita lakukan. Mengapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kasih Allah itu besar, ya, karena Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena Bapak Ibu Saudara itu biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara itu biji mata Tuhan, maka kita perlu sadari bahwa biji mata harus kita jaga dengan dengan berbagai cara, ya. Kita harus jaga biji mata kita seperti kita menjaga biji mata, ya. Kita harus menyadari bahwa hidup ini kita sadari bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya, mata adalah satu dari panca indera yang punya fungsi sangat penting. Mata, ya, panca indera yang sangat penting. Tanpa mata, maka kita tidak akan bisa melihat. Tanpa mata, segalanya itu gelap. Tanpa mata, apapun yang kita lihat itu tidak akan terlihat. Nah, apakah itu berbagai keberagaman ciptaan Tuhan? Ya, tentu itu sangat indah, ya, berwarna-warni, keindahan warna-warni yang kita lihat. Tentu kita punya mata, punya tangan, dan punya segalanya, ya. Tetapi tentu yang saya tekankan di sini adalah mata. Kalau kita memiliki mata, maka kita perlu menjaga mata kita seperti kita menjaga, ya, diri kita yang adalah biji mata Tuhan. Nah, segala karya seni, ya, tak tertandingi, ya, oleh buah karya dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu melihat kita dengan cara pandang yang luar biasa, yang unik, ya. Mata juga adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga, ya. Alkitab menulis tentang mata, ya, bahwa mata itu adalah pelita tubuh. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 22a, dikatakan bahwa di situ dikatakan firman Tuhan bahwa jagalah mata kita, ya. Kita perlu menjaga mata kita, ya, untuk melindungi mata kita dari segala macam gangguan. Jadi mata ini sangat penting. Kalau kita tahu bahwa mata kita itu sangat penting, maka kita akan menjaga mata kita. Sekalipun ada gangguan-gangguan, ya, kita akan terus berusaha untuk menjaga mata kita. Ya, tentu kita harus sadari bahwa kalau Tuhan menjadikan kita biji matanya, kita akan jaga itu dengan segenap kekuatan kita. Nah, bila kita renungkan bahwa kita disebut biji mata Tuhan, maka pastilah kita adalah orang-orang yang sangat istimewa bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan, dan diperlakukan secara khusus olehnya, ya, karena firman Tuhan tertulis bahwa siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Dalam Sakaria pasal 2 ayat 8, ya, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi biji mata Tuhan ini yang perlu kita sadari bahwa kita ini istimewa di mata Tuhan. Nah, jika manusia menganggap mata itu penting, maka, ya, kita persadari bahwa ada begitu banyak alasan, ya, untuk apa? Kita renungkan bahwa betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita ini bagai biji matanya. Ya, Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, dan mengawasi kita, ya, bagaikan menjaga biji matanya sendiri. Untuk itu, kalau kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan, maka kita akan sangat menghargai
pengorbanan Tuhan, dan kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan terus berjuang hidup untuk Tuhan, ya. Kita mengawasi diri kita bagaikan menjaga biji matanya sendiri. Nah, kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tak dapat dikelabui, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menyadari bahwa biji mata Tuhan tidak dapat dikelabui. Tuhan dapat melihat, ya, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3, ya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang fasik. Artinya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan sangat tahu. Mengapa? Karena, ya, mata ini sangat penting, dapat melihat yang jauh sekalipun, bahkan yang dekat. Nah, salah satu kisah contoh dalam Alkitab, ya, dalam tokoh Alkitab yang mencoba berbuat curang tetapi tertangkap oleh mata Tuhan adalah Gehasi. Nah, Gehasi, ya, yaitu adalah bujang Elisa, ya, karena ingin mendapatkan sebagian persembahan Naaman yang ditolak oleh Elisa, maka Gehasi berbohong. Gehasi mengambil persembahan tersebut. Ya, ia berpikir bahwa Elisa tidak tahu, ya. Dia berpikir bahwa Elisa tidak akan mencari tahu dan lain sebagainya. Ia lupa bahwa Tuhan maha melihat. Ia lupa bahwa Tuhan itu sangat tahu. Tuhan itu sangat bisa melihat. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Elisa, dan Gehasi ditegur dan dihukum atas perbuatannya. Ya, sesungguhnya, ya, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan dan pantauan Tuhan. Apalagi setiap kata, setiap perilaku, ya, Tuhan dapat melihat kita dimanapun kita berada, dan Tuhan akan terus meneguhkan kita kalau kita melakukan kebenaran. Tapi kalaupun kita melakukan dosa, pasti Tuhan akan menegur kita, akan memberikan firman-Nya agar supaya kita itu kembali kepadanya. Seperti anak kembali kepada Bapa, demikian kasih Bapa itu kepada kita. Nah, alasan yang ketiga, ya, kenapa kasih Tuhan itu sangat besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alasan yang ketiga, karena Bapak Ibu Saudara, karena saya, ya, umat pilihannya Dia. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Dia, ya, Bapa atau Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4, kitab Efesus pasal 1 ayat 4, firman Tuhan katakan, kitab Efesus pasal 1 ayat, ya, firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya Tuhan mau kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, artinya kita harus bisa menjadi, ya, orang-orang pilihan Tuhan yang menyadari bahwa hidup ini harus benar-benar menaruh harapan sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus pun berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Yesus memilih kita itu bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi karena memang Dia sudah tentukan kita, Dia sudah pilih, dan Dia bawa kita agar supaya kita hidup di dalam panggilannya Tuhan. Betapa bersyukurnya kita, Bapak Ibu Saudara, karena diangkat sebagai umat pilihan Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan bagi kita itu berlaku atas kita. Maka kita bersyukur, maka kita berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan Bapa karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kemampuan atau kelebihan yang kita miliki, atau karena kita punya talenta, atau karena kita punya skill lalu kemudian Tuhan memilih kita, tetapi karena salib Kristus. Artinya kita dipilih karena Tuhan Yesus mau mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi kita dipilih karena kitalah umat tebusannya, ya. Karena firman Tuhan juga katakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, ya, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama
Ayat yang ke-18 sampai 19 firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, firman Tuhan ini menegaskan bahwa bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan darah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah anak domba, darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, untuk apa? Ya, untuk supaya kita menyadari bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara, pahami betul bahwa kita ini dipilih Tuhan dan kita ini berharga di mata Tuhan, dan jangan ukur pilihan Tuhan dengan nilai atau nilai uang atau jasmani. Bahkan pilihan Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan kepadamu, tapi apa yang Kristus katakan kepada engkau. Nah, jadi kita dipilih Tuhan supaya jangan ada orang, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Karena dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan bahwa dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-29, ya, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan bahwa supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya Tuhan gak suka dengan kita memiliki keselamatan lalu kemudian kita memegahkan diri, ya, dengan perjuangan kita, dengan segala apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita menyombongkan diri, kita mengukur diri kita dengan orang lain. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa hidup ini karena Tuhan yang pilih, supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak angkuh dengan hidup ini. Nah, dan tidak menjadi sombong angkuh, ya, hendaklah keselamatan kita yang kita miliki itu membuat kita makin rendah hati, membuat kita menyadari bahwa pilihan Tuhan itu bisa jatuh ke tangan siapapun. Mari kita, ya, renungkan dan bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Allah begitu mengasihi kita? Mengapa Allah ingin agar kita selamat dan bahagia? Ya, mengapa Allah mengasihi kita sungguh tidak terselami, ya, sungguh tidak terselami, sulit dipahami. Kita berharga di mata Tuhan, kita biji matanya Tuhan, dan kita adalah umat pilihannya Tuhan. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara ataupun saya untuk direnungkan adalah, apa perbedaan kasih Tuhan dengan kasih dari manusia? Lalu kemudian adalah pertanyaan berikut adalah, bagaimana Anda atau Bapak Ibu melihat kasih Allah di hidup kita? Lalu kemudian pertanyaan ketiga adalah, bagaimana respon Bapak Ibu Saudara ketika kasih Allah dinyatakan di hidup kita? Jadi kesimpulan saya, ya, marilah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita berharga di mata Tuhan, karena kita juga adalah biji mata Tuhan dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Untuk itu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat diberkati oleh firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam sejahtera bagi kita.